menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah Arsul Sani sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara Jakarta. Penetapan Arsul Sani sebagai Hakim MK tersebut berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 102/P tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kepres yang ditetapkan Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2023 itu dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nandik Purwanti. Usai penandatanganan Kepres, Arsul mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Kepala Negara. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Presiden Joko Widodo dan Arsul Sani. Arsul Sani menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi dan imparsialitas dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut ditegaskan Arsul usai mengucapkan sumpah sebagai Hakim MK di hadapan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Selain itu, Arsul juga menekankan pentingnya untuk terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik sebagai modal utama lembaga yudisial. Pertama, tentu saya ingin mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, hari ini dilantik dengan melakukan pengucapan sumpah di hadapan Presiden Republik Indonesia. Ya. Saya memahami bahwa ketika saya dipilih oleh DPR, ya, ada sejumlah concerns, ya, kekhawatiran, ya, terutama yang terkait dengan dua hal yang menjadi pondasi lembaga peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi, yakni soal independensi dan imparsialitas. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan, tentu tidak sekedar nanti hanya disampaikan, tapi harus dibuktikan dalam kerja-kerja proses mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya Mahkamah Konstitusi, bahwa independensi dan imparsialitas itu tidak ada pilihan lain kecuali harus dipegang dengan erat, dengan kuat, ya. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dalam laporan tahunan tahun 2023 yang saya kira baru disampaikan minggu lalu, yang namanya public trust, kepercayaan publik, itu adalah modal utama bagi lembaga yudisial termasuk MK, ya. Jadi modal utamanya ini harus dikuatkan secara terus-menerus dan tidak sebaliknya, ya, tergerus, ya, secara terus-menerus. Memang ini sebuah tantangan yang tidak mudah, tapi saya kira karena saya selama 2 periode di DPR itu ada di Komisi 3, saya katakan bahwa apa yang terjadi di Polri saya kira bisa juga menjadi pelajaran. Polri ketika ada kasus Sambo kan tingkat kepercayaannya merosot tajam, tapi kemudian bisa rebound, ya, bisa kembali. Saya yakin dengan semangat kebersamaan, kekompakan para yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi di bawah pimpinan yang mulia Dr. Soehartojo, itu akan bisa rebound. Ini tentu memerlukan juga bantuan semua pihak, terutama dari rekan-rekan media, ya. Nah, bantuan yang diperlukan itu apa? Agar saya kira prinsip check and recheck, cover both side, ya, itu bisa terus dilakukan, ya. Saya yakin teman-teman media tentu akan bersedia untuk melakukan itu, dan tentu juga dukungannya termasuk untuk saya. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman media yang selama ini saya katakan kalau buat saya di DPR itu menjadi besties lah, gitu ya, sahabat-sahabat terbaik, sehingga banyak hal yang barangkali memang publik harus mengetahui itu bisa tersampaikan dengan baik. Arsul menyampaikan untuk menjaga independensi sekaligus menjalankan ketentuan undang-undang, dirinya telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Selain itu, Arsul juga telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan dan keanggotaan di partai politik Partai Persatuan Pembangunan. Tim Eljan Media, laporkan.